Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, kita saat ini kembali bertemu untuk kita sama-sama beribadah. Mari kita siapkan hati kita dengan penuh ucapan syukur. Kita datang ke hadirat Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala anugerah-Mu yang Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang dengan membawa setiap ucapan syukur kami, membawa setiap korban syukur kami Tuhan bagi-Mu, buat segala anugerah, buat segala kebaikan yang Tuhan beri. So
menjadi sumber bagi sekeliling kami. Sebab kami adalah terang dan garam Tuhan. Hidup kami menjadi suratan yang terbuka. Biarlah Tuhan hidup kami memancarkan kasih-Mu Tuhan. Orang lain bisa mengenal Engkau lewat hidup kami. Tuhan, Kau layak ditinggikan dan disembah Tuhan. Biar siang hari ini Tuhan, sukacita-Mu ada di tengah-tengah kami. Dan kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang percaya katakan, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Berikan senyuman kanan kirinya. Senyuman yang termanis dan bilang, katakan, Yesus luar biasa. Amin.
jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Ini setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kami boleh jadi terang, boleh jadi teladan, boleh jadi alat bagi kerajaan-Mu Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami sebagai manusia biasa, kami perlu pengurapan-Mu Tuhan. Kami perlu kekuatan daripada-Mu Tuhan. Karena kami percaya kekuatan dari Tuhan itulah yang akan memampukan kami untuk mengerjakan segala kehendak Bapa bagi dunia ini yang perlu kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami siang hari ini. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar. Biar setiap kami sama-sama boleh berubah, sama-sama boleh diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang cinta Tuhan sama-sama berkata, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Ya, selamat pagi, shalom. Bapak Ibu Saudara, kita akan melanjutkan firman Tuhan yang minggu lalu. Ya, ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria, ya. Saya ulang kembali bahwa goal daripada tema tentang mata air adalah supaya Kristus menjadi mata air di dalam kehidupan kita. Kristus menjadi pusat, menjadi sumber di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan yang kedua, agar supaya keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan itu memancarkan menjadi mata air bagi dunia ini. Ya, ini penting sekali Bapak Saudara. Ya, jangan sampai kita hidup tidak memiliki arah dan tujuan. Minggu lalu kita belajar bahwa Tuhan Yesus harus melintasi kota Samaria. Dalam perjalanannya dari Yudea kembali ke Galilea, dia harus melewati kota Samaria. Alkitab mencatat dengan jelas bahwa ia harus melintasi daerah Samaria. Padahal ada banyak jalan menuju kepada Galilea. Tetapi kenapa dia harus ke Samaria? Karena ada kehendak Bapa yang harus diselesaikan, yaitu menyelamatkan seorang perempuan dari Samaria. Yang kedua, bahwa dalam perjalanan yang Tuhan Yesus lakukan sebagai manusia biasa, dia letih. Di ayat yang ke-6 kemarin kita sudah belajar. Jadi segala perjalanan kehidupan kita sebagai manusia, tentu saja kita dapat mengalami keletihan. Ya, kita dapat mengalami kelesuan, kebosanan. Karena perjalanan hidup kita begitu panjangnya. Nah, hari ini kita belajar bagian yang ketiga, memasuki klimaks daripada cerita ini yang sebenarnya inti daripada pesan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 4. Mari kita lihat ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-9. Firman Tuhan berkata, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan kau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Dalam kurung, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Saudara, perhatikan baik-baik ayat ini sangat menarik sekali. Ya, bagian yang ketiga dari khotbah ini adalah Yesus berbicara dengan perempuan Samaria. Di ayat yang ke-10 tadi kita sudah baca bahwa orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria.
Ya. Kenapa saudara? Karena di mata orang-orang Yahudi, orang-orang Samaria ini adalah golongan daripada ras yang tidak murni, ya, golongan daripada ras yang tidak sebenarnya. Dulu ketika Asyur menghancurkan Israel Utara, disitulah terjadi penduduk Samaria bercampur baur, kawin dengan berbagai macam suku bangsa. Ya, disitulah kenapa orang Samaria dikatakan sebagai orang-orang yang tidak memiliki ras yang sebenarnya. Ya, itu sejarahnya. Terjadi kawin campur, dan tentu saja kalau terjadi kawin campur ini ada sinkretisme agama. Ya, mereka percaya kepada dewa-dewa juga. Nah, perlu saudara ketahui bahwa bagi orang-orang Yahudi yang konservatif, ketika terjadinya kawin campur di dalam kehidupan orang-orang Samaria, maka orang-orang Samaria ini termasuk golongan orang-orang kafir pada zaman itu, ya. Dan yang lebih menohok lagi adalah ternyata orang-orang Samaria ini beda kasta, ya, beda kelompok, beda golongan. Ya, kalau kita ketahui bahwa di dalam ajaran agama Hindu dan menjadi kepercayaan juga di orang-orang di Bali dan Pasar, ya, bahwa ada kasta-kasta. Ya, bahkan dalam pernikahan pun, ya, rasanya agak sulit ketika kasta yang di level kedua, ketiga untuk menikah dengan level yang pertama. Ya, kasta pertama kan Ida Bagus. Ya, Ida Bagus itu bisa dikatakan kelompok orang-orang Brahmana. Ya. Nah, kemudian dan seterusnya lah. Nah, itu terjadi di dalam kehidupan orang-orang Samaria. Makanya mereka dianggap dipandang sebelah mata. Tetapi yang menarik di sini adalah Yesus justru menjumpai Yesus menjumpai orang yang dibenci oleh bangsanya sendiri. Ya, dikatakan Yesus adalah keturunan orang-orang Yahudi, tetapi dia justru menjumpai yang dibenci oleh orang-orang sebangsanya. Seorang pribadi yang seharusnya dihindari, yaitu orang perempuan Samaria ini, justru menarik sekali Yesus menghadapi, Yesus menjumpainya. Padahal tadi sudah dikatakan bahwa mereka ini adalah kelompok yang berbeda kasta, berbeda derajat. Apalagi orang-orang pada zaman itu menyebut Yesus sebagai guru. Tidak pantas seorang guru menghampiri seorang perempuan di tempat umum, apalagi berbeda kasta. Tetapi sekali lagi ini menjadi sangat menarik. Ternyata justru Yesus menjumpai orang yang dibenci oleh bangsanya sendiri. Saya belajar satu hal di sini, Bapak Ibu Saudara. Jangan menganggap diri kita eksklusif. Ya, jangan menganggap diri kita sudah cukup baik. Jangan menganggap diri kita yang paling baik. Ini penting sekali bagi setiap kita anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Ketika kita mulai menganggap diri kita paling baik, kita menganggap diri kita paling benar, atau mungkin kita menganggap golongan kita orang-orang yang paling hebat, hati-hati. Di sanalah kesombongan sudah mulai terjadi. Ya. Ada orang-orang yang melayani Tuhan, ya, nggak usah latihan lah, gua udah jago. Ada. Tapi jangan sampai terjadi di dalam diri kita. Kenapa saudara? Karena itulah kesombongan sedang terjadi. Ya. Jangan lupa Allah menentang orang-orang yang congkak. Allah menentang orang-orang yang tinggi hati. Kalau engkau punya rumah lebih baik daripada rumah saudaramu, jangan menganggap dirimu jauh lebih baik dari dia. Kalau engkau punya kendaraan yang lebih bagus daripada orang lain, jangan menganggap dirimu punya derajat, punya kasta yang lebih tinggi daripada orang lain. Bahaya, saudara. Biar apa yang kita punya, kita pakai untuk kita mengucap syukur karena Tuhan baik dalam hidup kita. Amin. Ya. Saudara tahu, tadi malam saya sempat minta sama Pak Farel, tolong siap-siap Pak, khotbah hari ini. Mungkin saja saya tidak bisa. Pak Farel tanya, kenapa Pak? Ada tugas di luar kah atau apa? Enggak. Suara saya hilang. Ya. Bayangin mau khotbah suaranya hilang. Gimana coba? Plus batuk, plus pilek, plus sakit kepala. Langsung orang berpikir, wah COVID nih jangan-jangan. Ya. Saya salah makan, Bapak Ibu Saudara, ya. Ada makanan yang dipantang tapi saya coba makan. Ya. Akhirnya berefek ke dalam tubuh. Saya itu kan gak boleh makan pedas, tapi saya mau belajar makan pedas.
Karena istri saya kan bikin makanan kan enak-enak. Nah, saya belajar makan pedas. Akibatnya apa? Ya itu tadi. Nah, saudara, apa yang menjadi suara saya ini, itu adalah aset buat saya. Bagaimana mungkin seorang pengkhotbah nggak bisa ngomong? Jadi kalau saya bisa berbicara, menyampaikan firman Tuhan, tidak perlu sombong. Kenapa? Karena suatu saat suara saya ketika diambil sama Tuhan, saya nggak bisa ngomong, saya nggak bisa khotbah. Ya. Apa yang kita miliki hari ini, biarlah itu kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Apa yang menjadi pekerjaan saudara, apa yang menjadi usaha saudara, mungkin lebih baik daripada orang lain, tapi pakailah itu untuk memuliakan Tuhan. Ya, pakailah itu untuk menjadi berkat buat orang lain. Beberapa minggu yang lalu kita baru mulai sebuah komunitas, sebuah fellowship namanya WAH. Ya, kemarin Pak Farel yang kasih nama, yaitu Worship at Home. Saya rindu sekali kalau Bapak Ibu Saudara bisa hadir, karena saya mengumpulkan orang dari berbagai gereja. Kita belajar sama-sama. Dan saya rindu di sana orang-orang bisa berbagi kehidupan, bisa sharing, bisa saling menguatkan. Kalau ada orang-orang yang bisa survive di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini, bagilah ilmunya, bagilah kesaksiannya, supaya orang lain bisa belajar. Ya. Beberapa minggu ke depan saya punya teman seorang dokter, saya sudah minta kesediaan dia untuk berbagi. Ya, bagaimana kita bisa punya imun tubuh yang baik, ya, kita punya daya tahan tubuh yang sehat, bagaimana supaya nggak gampang sakit. Nah, saya sudah minta waktunya dia untuk berbicara. Dia dokter gigi. Nah, kalau saudara mungkin kepingin periksa giginya juga boleh nanti sama dia, ya. Nah, balik lagi saudara, segala talenta yang kita punya biar kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Jangan menganggap diri kita eksklusif seperti yang terjadi di dalam kehidupan Tuhan Yesus ini. Justru dalam keberadaannya mungkin yang begitu terhormat, yang begitu hebat, dia menghampiri orang yang dianggap tidak layak. Dia menghampiri seorang yang dianggap berbeda kasta dengan dia. Nah, saudara, menarik sekali tadi kita baca di ayat yang ke-8. Ketika Tuhan Yesus sedang mengerjakan sesuatu pekerjaan yang sangat penting, ya, yaitu menyelesaikan kehendak Bapaknya, menghampiri seorang perempuan yang mengalami segala berbagai macam persoalan. Ternyata murid-muridnya pergi ke kota untuk ngapain saudara? Beli makan. Ya. Minggu lalu kita sudah singgung perjalanan dari Yudea sampai Galilea itu seperti perjalanan dari Jakarta ke Cirebon. Kalau kita pakai mobil mungkin kurang lebih 3 jam lah. Tapi saudara tahu bahwa ternyata mereka Tuhan Yesus dan murid-muridnya ini berjalan kaki. Ya, bukan naik kuda, bukan naik keledai, tapi jalan kaki. Bayangkan betapa jauhnya perjalanan itu, sehingga wajarlah ketika Tuhan Yesus itu letih. Nah, ketika murid-murid ini pun juga lapar. Tetapi saya yakin dan percaya Yesus juga lapar. Dalam kondisi yang lapar, Tuhan Yesus tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia masih tetap mengerjakan apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Bagian yang berikutnya kita belajar Bapak Saudara. Sekalipun kita mengalami banyak keterbatasan, tapi itu bukanlah alasan untuk kita tidak mengerjakan pekerjaan Tuhan. Saya ulang ya. Sekalipun kita sebagai manusia penuh dengan keterbatasan, tetapi itu jangan sampai menghalangi kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, mengutamakan pekerjaan Tuhan. Ya. Sama-sama letih, sama-sama lapar, tetapi responnya berbeda. Tuhan Yesus menyelesaikan kehendak Bapaknya terlebih dahulu, menyelesaikan misinya terlebih dahulu. Dia hampiri perempuan Samaria ini. Lain halnya dengan murid-muridnya, justru pergi ke kota untuk membeli makanan. Ya, sekali lagi Bapak Saudara, di dalam keterbatasan kita sebagai manusia, tetaplah mengutamakan kehendak Tuhan kita selesaikan. Ya. Keselamatan diberikan oleh Tuhan bagi seluruh umat manusia. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Tidak pernah disebutkan karena begitu besar kasih Allah akan orang-orang Kristen. Tidak pernah disebutkan karena begitu besar kasih Allah akan orang-orang Indonesia. Tapi justru Alkitab mencatat dengan jelas karena begitu besar kasih Allah akan dunia.
Artinya Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk semua orang. Jangan pernah menganggap diri kita eksklusif. Jangan menganggap diri kita penting. Itulah sebabnya pada saat hari-hari ini kita harus berani bayar harga seperti Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menghampiri perempuan Samaria ini, dia sedang bayar harga. Ya. Diomongin orang, apalagi sama lambe turahnya pada zaman itu kan, ahli Farisi, ahli Taurat pada zaman itu. Mereka pasti sudah sibuk dengan, wah ini bahan berita baru nih untuk mereka ngomongin tentang Tuhan Yesus. Ya, tetapi Yesus harus menanggung harganya untuk dia melakukan kehendak Bapa. Begitu juga dengan saudara dan saya. Ketika kita sedang berusaha untuk hidup benar, percayalah, pasti banyak orang yang nggak suka, banyak orang yang nggak senang. Ya. Ketika Anda coba melakukan firman Tuhan di dalam hidupmu, mungkin ada banyak orang menganggap kita ini aneh, kita ini orang-orang planet. Justru bukan pujian datang, mungkin kita dicemooh, atau mungkin kita dijauhi oleh orang-orang karena menganggap kita ini aneh. Padahal kita sedang berusaha melakukan kehendak Tuhan. Kita sedang berusaha hidup benar. Itulah harga yang harus kita bayar. Mungkin tidak sedikit juga orang-orang menganggap kita munafik. Masih tinggal di dunia aja udah kayak tinggal di surga. Itu harga yang harus kita bayar. Walaupun begitu, saya mau katakan tetaplah hidup dalam kebenaran. Ya. Apapun resikonya, tetaplah hidup dalam kebenaran. Apapun tantangan yang dihadapi, mungkin setelah kita memutuskan untuk hidup benar, gak banyak orang-orang yang mau nolong kita. Tetaplah hidup benar. Tetaplah melakukan firman Tuhan. Kalau orang-orang yang tidak mengenal Tuhan saja berani menunjukkan eksistensi mereka, harusnya terlebih lagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Tunjukkan Tuhan di dalam hidupmu. Tunjukkan Kristus lewat hidup saudara. Ini penting. Jangan justru kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, kita malu menunjukkan keberadaan kita sebagai orang-orang Kristen. Bahaya. Tapi biar kita harus jadi terang di sana, bagus. Kita harus jadi garam di sana. Dianggap aneh, nggak apa-apa. Dikucilkan, nggak apa-apa. Nggak ada yang mau temenin, nggak apa-apa. Nggak ada yang mau tolongin, nggak apa-apa. Selama kita memiliki Tuhan Yesus, kita memiliki segalanya. Amin. Selama kita memiliki Tuhan di dalam hidup kita, kita memiliki segalanya. Itu baru mau berusaha hidup benar. Gimana kalau kita mengikuti seperti yang Tuhan Yesus lakukan, menginjil? Itu baru mau hidup benar aja, mungkin orang-orang udah menjauh kita. Orang-orang udah ngomongin, udah mengucilkan kita. Tapi bagaimana ketika kita sedang mengikuti Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil? Jangan lupa, inilah pesan bagi setiap kita, orang-orang percaya. Bukan hanya kepada para pendeta, tapi kepada setiap kita yang menerima Yesus sebagai Tuhan. Beritakan Injil kepada semua orang. Ya. Jangan lupa, ini adalah tugas bagi saudara dan saya. Ini tugas penting. Saudara, ketika kita menceritakan tentang Tuhan Yesus, percayalah, akan lebih banyak tantangan yang datang dalam hidup. Orang-orang yang sedang tinggal di zona nyaman tidak akan pernah berani ambil tanggung jawab ini. Padahal ini tanggung jawab semua orang. Ya. Pergilah ke rumah sakit, datangi orang-orang di rumah sakit, beritakan tentang Tuhan Yesus, doakan mereka. Pergilah ke penjara, ya. Beritakan firman Tuhan, doakan mereka. Mungkin saudara berkata, Pak, saya nggak berani, saya belum bisa sampai ke sana. Gampang. Saya kasih tipsnya. Saya coba kasih waktu saudara 1 menit. Anda coba pikirkan siapa orang-orang yang Anda kenal, yang mungkin hari ini dia sudah mundur dari pelayanan. Dia sudah tidak lagi bergairah ibadah. Dia sudah tidak lagi cinta dengan firman Tuhan. Pikirkan orang itu.
Saudara cari kira-kira siapa. Atau bahkan mungkin anggota keluarga kita sendiri, anggota keluarga besar kita. Sebelum dia mati, beritakan Injil tentang Yesus. Doakan dia. Selamatkan nyawanya. Makanya kan ada jargonnya tuh kan, selamatkan jiwa berapapun harganya. Itu tugas Anda. Kalau ada anggota keluarga saudara terlebih lagi belum kenal Tuhan, itu waktunya Anda memberitakan Injil. Ya. Mungkin saudara berkata, Pak, saya tidak pandai bicara. Saudara lihat ayat yang ke-10. Yesus menjawab perempuan ini dengan lantang, ya. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah. Yesus mendatangi perempuan Samaria dengan karunia Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan. Begitu juga ketika saudara memberitakan Yesus kepada orang lain. Bukan engkau yang berbicara, tapi karunia Allah. Saya tidak menakut-nakuti saudara, tapi ada satu ayat di dalam firman Tuhan berkata, kalau kita malu mengakui Yesus di hadapan orang-orang, maka Bapa di surga pun juga akan malu mengakui kita. Saudara bisa cari ayatnya. Jangan malu beritakan tentang Tuhan. Ketika saudara merasa cukup puas Anda saja diselamatkan, kita aja yang diselamatkan, hati-hati. Kita menganggap diri kita eksklusif, kita menganggap diri kita baik, dan kita tega melihat orang-orang di luar sana akhirnya binasa. Padahal mereka lah orang-orang yang seharusnya kita beritakan Injil. Saudara, ketika Yesus berkata, jika engkau tahu tentang karunia Allah, ini berbicara tentang ketika kita memberitakan tentang Tuhan Yesus. Ada karunia Tuhan yang menyertai kita, yang akan menghancurkan segala macam tembok yang dibangun oleh manusia, yang membatasi kita untuk menyatakan tentang Kristus. Sekali lagi, ini tugas penting bagi kita semua. Jangan sampai kita terlena dengan segala kesibukan kita, dengan segala aktivitas kita, sampai kita lupa setiap kita punya tugas. Jadikan semua bangsa muridku. Ini bukan tugas untuk para pendeta, tapi ini tugas buat kita semua yang telah menerima Yesus. Ketika kita melakukan kebenaran, ketika kita bisa melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, itu pun juga karena karunia Allah. Ya. Jadi ketika kita memberitakan Injil pun, ketika kita memberitakan tentang Yesus pun, percayalah, kita pun juga akan diperlengkapi dengan karunia Tuhan. Ya. Sekarang bukan waktunya lagi untuk kita memikirkan diri kita sendiri. Tinggalkan zona nyaman saudara. Sekarang bukan waktunya kita memikirkan diri kita sendiri. Ini saatnya untuk kita peduli dengan orang lain. Ini saatnya untuk kita peduli dengan pekerjaan Tuhan. Ini saatnya untuk kita peduli tentang jiwa-jiwa yang terhilang. Ayo, saya menggerakkan saudara. Selesai ibadah, ketika saudara pulang, ketika besok saudara kembali beraktivitas, bekerja, mulailah beranikan dirimu untuk beritakan Injil tentang Yesus. Ceritakan tentang Yesus kepada orang lain. Kalau kau mungkin bingung, saya harus cerita apa? Paling tidak ceritakanlah apa yang pernah kau alami dari Tuhan. Mungkin ketika kita sakit, kita ditolong Tuhan, kita sembuh, ceritakan itu. Ketika kita mengalami masalah, jalan buntu, Tuhan memberikan pertolongan, ceritakan itu. Harusnya ada banyak hal yang kita bisa ceritakan kepada orang lain. Kenapa? Karena selama kita hidup, kita mengalami banyak pertolongan Tuhan. Betul? Saya gak percaya kalau saudara bilang, saya gak pernah mengalami kebaikan Tuhan, Pak. Saya gak percaya. Anda hidup hari ini, itu karena kebaikannya. Anda bernafas hari ini, itu karena kebaikan. Dan sekali lagi Bapak Saudara, kita tidak pernah tahu kapan waktu kita tuh habis. Saya gak akan pernah bosan-bosan ngomong ini.
Jangan berpikir bahwa saya masih muda, umur saya masih panjang. Kalau saudara pernah nonton film G30 SPKI, saya lagi bukan bicara politik ya. Setiap kali saya nonton itu, saya ingat tentang betapa terbatasnya kesempatan hidup. Ya. Ketika misalnya kejadian seperti itu terjadi lagi, bagus saudara, ada orang-orang yang anarkis, ada orang-orang yang bertindak bodoh. Siapa saja bisa jadi korbannya. Betul? Dan saya ingat betul kenapa saya mau cerita ini. Ada seorang anak gadis yang tertembak peluru dan dia meninggal. Ya, ada yang tahu namanya? 100 buat kita semua. Anda lulus pelajaran sejarah, ya. Seorang gadis kecil yang dia terbangun dari tidurnya karena mendengar suara, lalu dia harus tertembak. Ya. Betapa terbatasnya kesempatan hidup itu. Jangan bilang saya masih muda, Pak. Umur saya masih panjang. Terbatas. Hari itu juga mati, hari itu juga selesai. Anda nggak bisa bilang, ntar Pak. Waktu saya lihat kekejaman PKI, ada salah satu juga seorang anak Tuhan, jenderal polisi. Dia minta waktu untuk berdoa. Belum sampai doanya selesai, dia sudah ditembak. Sekali lagi saya sedang tidak menakut-nakuti saudara. Saya hanya kembali mengingatkan bahwa terbatasnya kesempatan hidup kita harus menjadi cambuk buat kita segera beritakan Yesus. Segera hidup menyelesaikan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Beritakan tentang Yesus kepada siapapun yang saudara jumpai. Hidupmu harus menjadi mata air bagi orang lain. Hidupmu harus menjadi dampak bagi orang lain. Hidupmu harus bermanfaat buat orang lain. Sekali lagi, ini bukan saatnya kita memikirkan diri sendiri. Ini saatnya kita bekerja bagi pekerjaan Tuhan. Saya mau kasih tahu ya, memberitakan Injil adalah sebuah panggilan yang paling mulia bagi setiap kita orang percaya. Sebuah perintah yang paling besar yang Tuhan Yesus tinggalkan bagi kita. Itu yang harus kita lakukan. Saudara tahu, saya belajar dari kehidupan mama saya. Waktu saya kecil, mama saya selalu nemenin saya ke sekolah, anterin ke sekolah. Sampai di sekolah, mama saya nggak pulang, tapi dia kumpul sama ibu-ibu yang lain. Ngegosip? Enggak. Mama saya cerita tentang kebaikan Tuhan. Ya. Makanya sampai mama saya meninggal, mama saya nggak pernah punya musuh. Kenapa? Karena orang selalu bilang, ibu kamu tuh orang baik. Saya bangga ceritakan mama saya. Kenapa? Padahal kalau mama saya nganter saya ke sekolah jam 7 pagi sampai saya pulang jam 2 siang, harusnya ada banyak obrolan tentang keseharian, tentang rumah tangga, tentang suami, tentang anak-anak yang bisa dibahas oleh para ibu-ibu. Tapi itu tidak dilakukan mama saya. Mama saya ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Itu sudah. Kesempatan ada. Tinggal bagaimana kita mau memaksimalkan atau tidak. Ya. Selesai ibadah ini, sampai saudara di rumah, segera hubungi orang-orang yang perlu Tuhan Yesus. Ya. Kalau saudara bilang gak ada Pak, Anda gak mau mikir namanya. Kenapa? Kalau Anda bilang semua orang tuh sudah kenal Tuhan Yesus Pak, hati-hati kalau ngomong itu. Injil ini diberitakan sampai seluruh orang mendengar, baru tiba kesudahannya. Kalau saudara bilang semua orang sudah dengar tentang Tuhan Yesus Pak, hati-hati, kesudahan itu sudah tiba. Ya, Alkitab bilang kan, Injil kebenaran ini harus diberitakan sampai seluruh orang mendengar. Setelah itu baru tiba kesudahannya. Kesudahannya itu apa? Akhir zaman. Kalau Anda bilang, enggak Pak, semua orang udah kenal Yesus, hati-hati sudah. Berarti itu warning buat kita semua. Itu tanda kedatangan Tuhan segera tiba. Ya. Saya yakin sampai hari ini masih banyak orang belum kenal tentang Tuhan Yesus. Saya yakin. Itu tugas kita untuk beritakan. Ya. Sekali lagi, kalau Anda nggak tahu bagaimana caranya,
ceritakan kebaikan Tuhan yang pernah saudara alami. Ya, doakan mereka, kasih mereka kekuatan. Dengan begitu, Anda sudah memberitakan firman. Ya, itu bagian yang ketiga. Bagian yang keempat, saudara. Ayat yang ke-13. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ayat 14. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara perhatikan gak? Cerita ini sangat-sangat bagus. Ya. Dua kebutuhan yang ketemu. Yang pertama, Yesus yang datang dengan keletihan. Yang kedua, perempuan yang hidup dalam kehampaan. Keduanya bertemu. Ini cerita bagus sekali. Ya. Yesus menawarkan air hidup kepada perempuan ini untuk memuaskan dahaganya. Air hidup yang ditawarkan Tuhan Yesus bukan hanya menyegarkan jiwanya untuk sementara waktu, ya, karena setelah minum kan rasanya udah cukup lega, ya. Tapi ada kalanya kita akan haus lagi. Tetapi air hidup yang diberikan oleh Tuhan Yesus bukan hanya sekali saja, tetapi sepanjang umur kehidupannya. Makanya di ayat yang ke-14 dikatakan, sebaliknya air yang akan diberikan kepadanya akan menjadi mata air. Dia tidak perlu kekurangan, dia tidak perlu lagi mencari sumbernya, karena sumbernya telah diberikan kepadanya. Mata air itu ada di dalam dirinya. Itulah yang Tuhan Yesus tawarkan kepada perempuan ini. Jadi air hidup yang diberikan oleh Tuhan Yesus bukan hanya untuk sementara waktu, hanya menghilangkan dahaga sejenak saja. Tetapi yang Tuhan Yesus tawarkan kepada perempuan ini adalah sebuah perwujudan kasih Tuhan yang dinyatakan bagi orang ini, tanpa membedakan suku, derajat, dan lain-lain. Keren gak, saudara? Seorang perempuan yang tidak layak untuk dijumpai karena berbeda kasta, tapi Tuhan Yesus hampiri karena karunia Tuhan menghancurkan segala tembok-tembok pemisah antar manusia. Karunia Tuhan ditawarkan kepada perempuan ini sebagai perwujudan kasih Allah yang begitu besar akan dunia. Maka perempuan ini pun layak untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Ya, tidak ada orang yang tidak layak menerima keselamatan dari Tuhan. Saudara, seperti perempuan Samaria ini, kita yang hidup di zaman sekarang ini, kita pasti punya berbagai macam dahaga, berbagai macam kehampaan di dalam kehidupan. Masing-masing orang berbeda, dan masing-masing orang pun sedang berupaya mencari kepuasannya. Ada banyak hal yang dilakukan oleh orang-orang untuk mencari kepuasan. Tapi saya mau kasih tahu dengar baik, segala macam hal yang kita cari untuk memberikan kita kepuasan, suatu saat akan membuat kita hampa dan kering kembali. Apapun itu. Ya. Anda mungkin mau kerja segila-gilanya, Anda kerja supaya punya banyak uang. Ya. Setelah Anda punya banyak uang pun, suatu saat Anda akan mengalami kehampaan lagi. Anda akan mengalami kejenuhan, kebosanan lagi. Anda mencoba membeli barang-barang branded, barang-barang mewah, yang kemudian saudara pamerkan. Lu tahu gak di tas gua harganya berapa? Satu kali itu akan menjadi sebuah kehampaan lagi. Ya. Anda mencoba pergi bergaul dengan banyak orang, mencari keramaian, supaya Anda tidak merasa sendiri, kesepian.
Ketika orang-orang itu pulang kembali ke aktivitasnya, Anda kembali akan mengalami kesepian. Ada orang-orang yang coba pergi ke diskotik dengan hingar-bingar musik, harapannya supaya kekosongan, kehampaan hidupnya terpenuhi. Selesai itu, selesai jugalah, dan kembali lagi mengalami kehampaan. Dan ada juga orang yang mencoba mencari kekosongan hidup dengan seks. Tapi sekali lagi, setelah mengalami kepuasan, dia akan mengalami kehampaan lagi. Dia akan mengalami kekosongan lagi. Dia akan mengalami kesepian lagi. Kenapa? Karena tidak ada air hidup di dalam dirinya. Tidak ada Kristus di dalam diri. Ya. Anda pasti pernah berjumpa dengan orang-orang seperti ini. Atau mungkin kita pun sedang mengalami fase-fase seperti ini. Air yang diberikan Tuhan Yesus, itulah kehidupan kekal buat kita semua. Air yang diberikan oleh Tuhan tidak akan membuat kita kosong. Tidak akan membuat kita kesepian. Tidak akan membuat kita hampa. Tidak akan membuat kita kekeringan. Tapi justru air yang diberikan oleh Tuhan membuat kita bisa membagikan hidup kita bagi orang lain. Makanya di ayat 14 tadi kan akan memancar terus menerus sampai hidup yang kekal. Pertanyaannya, apakah saudara sudah memiliki air hidup itu? Apakah saudara sudah memiliki mata air itu? Sebagai manusia biasa, kalau kita minum, kita tidak cukup minum sekali aja, betul nggak? Kenapa? Karena beberapa waktu kemudian, beberapa jam kemudian, kita pasti akan haus lagi. Dan kita harus minum lagi. Artinya apa, saudara? Ini sebuah berikan. Nah, saya mau coba belajar kepada saudara, ajarkan kepada saudara tentang air hidup ini. Dari kata minum, itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya pineto. Ya, asal kata pino. Artinya apa? Sebuah tindakan aktif yang dilakukan secara berulang-ulang, secara terus-menerus. Kemarin sempat dibahas siapa ya? Waktu saya sempat ngobrol sharing firman Tuhan dengan salah satu penjahit yang terkenal di Indonesia. Dia bertanya kepada saya, "Pak, gimana cara yang mengerjakan keselamatan?" Ya, kemudian saya beritakan kepada dia, mengerjakan keselamatan adalah membagikan hidupmu yang telah menerima keselamatan dari Tuhan. Bapak sudah menerima kebaikan Tuhan, bagikan. Bapak sudah mengalami banyak pertolongan Tuhan, bagikan. Itu. Kita tidak usah berbicara terlalu tinggi, tidak usah berbicara dengan panjang lebar, dengan hal-hal yang tidak terjangkau dengan akal pikiran kita. Tapi bicarakan apa yang sudah kita alami dari Tuhan. Ingat sekali lagi, saudara, selama engkau tidak memiliki Kristus sebagai mata air hidupmu, engkau pasti akan haus lagi. Dan engkau pasti akan terus cari. Ya. Ini waktunya untuk kita kembali kepada Tuhan. Ini untuk waktunya kita berbalik. Izinkan Tuhan memuaskan dahaga kita. Selama kita hidup di dunia ini, ada banyak hal yang terus kita cari. Makanya orang bilang gak pernah puas. Udah punya ini, masih mau yang lain lagi. Udah punya satu istri, masih kepingin istri lain, masih kepingin perempuan lain lagi. Udah punya satu suami, masih kepingin pria lain lagi. Udah punya satu mobil, mau tambah mobil satu lagi. Udah punya rumah satu, mau punya rumah satu lagi. Tidak pernah puas. Kenapa? Jangan-jangan dirinya masih mengalami kekosongan, kehampaan. Dia butuh air hidup. Saudara harus tawarkan air hidup itu kepada orang lain. Ya. Saudara harus bagikan air hidup itu kepada orang lain. Tapi yang menjadi persoalannya, kita sendiri dulu yang harus dipuaskan oleh air hidup itu. Selama kita sendiri belum dipuaskan oleh air hidup itu, kita sendiri belum minum air hidup itu, Anda gak akan pernah bisa bagikan itu kepada orang lain. Kalau Anda coba nekat
membagikan air yang saudara punya. Mungkin mata air yang keruh yang saudara bagikan ke orang lain. Ya. Tapi hari ini, ketika saudara sudah mengerti kebenaran ini, pastikan dirimu sudah menerima air hidup dan Kristus ada di dalam hidup. Ini penting, ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau engkau tidak memiliki Kristus dalam hidupmu, ketika engkau mati, kemana tempatnya akan kau tuju? Tapi kalau kita sudah memiliki Kristus, kita memiliki segalanya. Dengar baik satu kalimat saya berikut ini. Jangan cukup puas ketika engkau sudah kenal Kristus. Saya ulang ya. Jangan cukup puas kalau engkau sudah kenal Kristus. Tapi puaslah ketika Kristus mengenal dirimu. Banyak orang mengaku dirinya kenal Tuhan, tetapi Tuhan berkata, aku gak kenal kamu. Percuma. Tapi pastikan diri kita kenal Yesus dengan benar, dan Yesus pun mengenal kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Kalau mungkin saudara pernah dengar kesaksian dari orang-orang yang katanya sudah pernah ke neraka. Saya sendiri gak tahu ya apakah itu benar atau tidak. Tapi pesan yang dia pernah sampaikan orang-orang yang katanya pernah ke neraka, dia bilang katanya banyak pendeta, banyak anak-anak Tuhan ada di neraka. Mungkin saja menurut penafsiran saya, banyak orang kenal Tuhan, tapi Tuhan gak kenal dia. Engkau mengenal Tuhan, bagus. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan mengenal hidup? Kalau kita tidak bangun kehidupan secara pribadi dengan Tuhan, bagaimana Tuhan mengenal hidup kita dengan baik? Jangan saudara berkata, dia kan Tuhan, pasti dia harus maha tahu. Iya, dia maha tahu. Dia tahu saudara. Tapi dia tidak kenal saudara. Saya kenal Presiden Jokowi, tapi Presiden Jokowi tidak kenal saya. Sama. Mungkin gak saya diundang ke istana? Nah, mungkin. Dia gak kenal saya. Saya datang ke istana, mesti bikin surat dulu, mengajukan diri dulu. Sekarang saya balik sama saudara. Anda kenal Tuhan, tapi Tuhan mengundang Anda masuk gak dalam kerajaannya? Itu yang harus saudara pikirkan. Sekali lagi, jangan cukup puas karena engkau sudah kenal Tuhan, tapi puaslah ketika Kristus telah mengenal hidup. Memiliki Yesus berarti memiliki segalanya. Tuhan Yesus memberkati.